Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Modeong. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode Topsis. Ini merupakan metode lanjutan dari sistem pendukung keputusan. Nah, saya akan menjelaskan secara detail mulai dari nol, mulai dari awal sampai selesai. Pertama, pastinya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari metode Topsis ini. Apa sih metode Topsis ini? Saya sudah buatkan slide untuk menjelaskannya. Jadi Topsis, Technique for Order Reference by Similarity to Ideal Solution. Topsis ini adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Kwang Sun Yun dan Huang Qinglai pada tahun 1981. Nah, Yun Kwang Sun ini dalam disertasi S3-nya berjudul System Selection by Multiple Attribute Decision Making di Kansas State University, Manhattan, Kansas pada tahun 1980. Nah, kemudian Yun dan Huang menulis sebuah paper pada tahun 1981 dengan judul Topsis. Yang ini, Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, a Multiple Attribute Decision Making. Nah, ide dasarnya adalah bahwa alternatif yang dipilih memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Topsis mempertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal negatif dengan mengambil kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif. Metode Topsis juga salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah multi-attribute decision making atau MADM. Metode Topsis didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Nah, metode Topsis ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu konsepnya yang sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Kemudian, apa sih tahapan dalam metode Topsis? Yang pertama adalah membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, sama dengan metode sebelumnya, yaitu metode SAW, Single Adaptive Weighted. Pasti membuat sebuah yang namanya matriks normalisasi, ya, matriks keputusan. Kemudian membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Kemudian menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Kemudian menentukan jarak ya antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Kemudian menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Itulah tahapan dalam metode Topsis. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode Topsis ini ya di cakaran, di kertas. Saya sudah buatkan contoh kasusnya, yaitu menentukan penerima bantuan KIP kuliah. KIP kuliah ini bantuan baru dari pemerintah. Ini adalah pengganti bidik misi. Saya akan mencoba menyelesaikan dengan metode Topsis ini. Oke, seperti apa cara kerja metode Topsis ini? Langsung saja ke TKP. Oke, kita ke studi kasus untuk soalnya. Di sini saya membuat studi kasusnya, yaitu menentukan penerima bantuan KIP kuliah di Politeknik Negeri Manado. Oke, di sini saya buat ada 4 kriteria yang digunakan sebagai nantinya pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Saya berikan kode C1 sebagai kriteria pertama, yaitu nama kriterianya penghasilan orang tua, atributnya cost ya. Kenapa cost? Karena ini adalah bersangkutan dengan biaya. Bobotnya yang paling tinggi 0,3 karena ketika cost ini dia lebih tinggi, maka kesempatan untuk dia mendapatkan bantuan KIP kuliah ini semakin tinggi. Kemudian C2 jumlah saudara kandung, atributnya benefit ya, bobotnya 0,2. C3 tanggungan orang tua, atributnya benefit, bobotnya juga 0,2. Kemudian C4 yang terakhir adalah indeks prestasi. Dia merupakan juga benefit, bobotnya 0,3. Nah, kenapa 0,3
0, ya karena bobot itu dia per 100 ya. Misalnya berarti ini bobot yang penghasilan orang tua ini sebenarnya adalah 30. Karena dia persen berarti 30 per 100 yaitu 0,3 gitu. Oke, selanjutnya ada 3 alternatif ya di sini atau mahasiswa atau calon mahasiswanya ya. Pertama A1 Muhammad Setiawan Modeong, A2-nya Arjuna Rayaan, A3-nya Gregorius Manorek. Oke, langsung saja ke tabel nilai setiap alternatif pada setiap kriteria. Nah, di sini adalah nilai-nilai ya pada setiap kriteria. Ya, A1 nilai pada C1-nya ya. Pada C1-nya penghasilan orang tuanya diberi nilai 90. Oke. Range-nya itu nilainya saya buat dari 0 sampai 100 ya. Nah, 90 A1 ya Muhammad Setiawan Modeong pada kriteria kedua ya jumlah saudara kandung dia mendapat nilai 85, C3 80, kemudian C4 90. Oke, lalu A2-nya 75, C2-nya A2C2 90 nilainya. Kemudian nilai dari A2 C3 kriteria ketiganya adalah 85, C4 90. Kemudian di A3 alternatif A3 yaitu Gregorius Manorek pada C1 dia mendapat nilai 75, C2-nya dia dapat 90, C3 90, C4 90. Seperti itu. Oke. Nah, ketika kita sudah dapat nilai setiap alternatif pada setiap kriteria, kemudian kita tuangkan dalam bentuk matriks. Ini kita masuk ke tahapan dan perhitungan metode TOPSIS-nya. Nah, di sini kita membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Pertama kita buat dalam bentuk matriks tadi, ya seperti ini ya, nilai alternatif pada kriteria yang tadi. Kemudian kita pangkatkan 2. Ya. Kenapa? Karena kita akan menghitung ya. Rumusnya adalah Rij sama dengan Xij per akar dari sigma I-nya sama dengan 1 sampai dengan M Xij pangkat 2. Karena kita akan mencari nilai normalisasi pada setiap R ya, Rij-nya yaitu baris dan kolom. Ini I baris dan J kolom. Nah, maka daripada itu pertama kita cari dulu hasil dari pangkat ya, pangkat 2 supaya kita nanti tinggal masukkan ke rumusnya supaya lebih mudah gitu. Kita masukkan dulu ke dalam matriks 90 pangkat 2 hasilnya 8100. Kemudian ini 75 pangkat 2 ya, bukan dikali 2. Kalau pangkat 2 berarti 75 kali 75 hasilnya 5625, bawahnya sama 5625. Kemudian 85 pangkat 2 hasilnya adalah 7225. 90 kali 90 8100. Oke, kemudian 80 kali 80 hasilnya 6400. 85 kali 85 7225. 7225. 8100 90 kali 90 8100. Oke. 8100. Karena kita sudah dapat ya hasil dari pangkat 2, kemudian kita sigmakan ya. Kan sigma. Jadi total atau sum jumlah dari ini. Ya, total. Kita buat total sama dengan. Nah, di sini totalnya kalau ditambahkan semua ditambahkan adalah kolom ya, per kolom bukan per baris. Jadi per kolom. Ini hasilnya 19350, ini berapa? 23425, ini 20850 dan ini 24300 ya. Oke, kita sudah dapat nih total dari ini X pangkat 2 ya. Sigmanya kita sudah dapat. Kemudian kita masukkan ke rumus. Oke, seperti apa? Kita akan cari yang pertama adalah A1 ya, atau Setiawan ya. Setiawan.
Nah, atau R IJ berarti adalah maksudnya baris dan kolom. Berarti baris berapa? Baris pertama. Kolom ke 1 juga. Oke. Ini berpatokan ke rumus ini. Berarti berapa? 90 ya. 90 per berapa hasilnya? 19,350. Jangan lupa akar ya. Akar. Oke. Kemudian R1 berapa? R1 2 ya. Baris pertama kolom ke 2 berapa? 85 per berapa hasilnya tadi? 23,425. Akar 23,425. Lanjut. R13 baris pertama kolom ketiga adalah 80 per akar berapa? 20,850. Kemudian R14 berapa? 90 ya. 90 per 24,300. Akar 24,300. Oke, kita cari hasilnya. Ini dapat 0,6469, ini 0,553, ini 0,5540, ini 0,5773. Saya buat 4 angka di belakang koma supaya tidak kepanjangan gitu. Lanjut. Sekarang kita cari alternatif keduanya. Alternatif keduanya siapa tadi ya? Alternatif kedua Arjuna Rahayaan. Nah, sama ya caranya. Kita cari Arjuna ya. R berapa? R21. R21 baris kedua kolom ke 2. 75 per akar 19,350. 19,350. Kemudian R22-nya berapa? 90 per akar dari 23,425. Oke. Kemudian R23 berapa? 85 ya. 85 bagi berapa itu? Akar 28,50. Kemudian R24 yaitu 90 per berapa? Akar dari 24,300. 24,300. Oke, berapa hasilnya? Ini 0,5391, ini 0,5880, ini 0,5886, dan ini adalah 0,5773. Seperti itu. Yang terakhir kita akan cari A3 si Gregorius. Oke, kita akan cari Gregorius di sebelah saja. A3 ya, atau Gregorius. Di sini R berapa? R31 ya. Baris ketiga kolom pertama ada 75 ya. Per akar dari 19,350. Oke. Kemudian R32 berapa? 90 per akar dari 23,425 ya. Betul tidak? Ya, 23,425 sana. Ini. Kemudian R33-nya berapa? 90 juga per 20,850. R34 kita lihat. Nih. R34 juga 90. T90 per akar dari 24,300. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 0,5391, 0,5880,
kemudian 0,6, 232 dan 0,5773. Oke, seperti itu. Oke, nah ketika kita sudah dapat nilai normalisasi ya, semua yang tadi kita cakar yang lumayan memakan waktu juga ini. Nah, hasil-hasilnya itu kita tuangkan dalam bentuk, kita buat dalam bentuk tabel matriks keputusan ternormalisasi seperti ini ya. Nih, kita lihat ini R11, R12, R13, R14, ini R31 ini ya. R32, R33, R34. Nah, dibentuk dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya adalah membuat matriks keputusan normalisasi terbobot. Nah, bobotnya 0,3, 0,2, 0,2, 0,3 seperti di awal cerita tadi ya. Mana tadi? Ini ya. Bobotnya sudah kita tentukan ya, dan atribut, tapi kita fokus dulu di bobot. Bobot sudah kita tentukan, kemudian rumusnya seperti ini. YIJ ya, mencari bobot YIJ kali sama dengan WI ya. WI kan karena hanya ada ini kan kolom, WI kali RIJ. Nah, maksudnya adalah per baris dan per kolomnya. Nah, kita kalikan lah. Kita cari pertama yaitu adalah Y11 ya, baris pertama kolom pertama. Itu kita kalikan bobotnya berapa? 0,3 kali 0,6469. Hasilnya adalah 0,19407. Begitu juga seterusnya. Y12 ya, baris pertama kolom kedua sama dengan WI dari 0,2 sekarang. 0,2 kali 0,553 ini. Hasilnya ini juga dikali dengan ini, hasilnya ini, seterusnya seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah A2 ya. A2 begitu juga ya, si Arjuna. Y21 ini ya. Baris kedua kolom pertama 0,5391 dikali dengan 0,3, hasilnya ini 0,5880 dikali dengan 0,2, hasilnya ini. Begitu juga seterusnya sampai dapat hasilnya. Nah, ketika sudah dapat hasilnya ya, normalisasi terbobot. Nah, ini gampang ya, kan cuman dikali-kalikan ya. Yang penting kita sudah dapat normalisasi. Ini begitu juga dengan A3. Y31 0,3 kali 0,5391 hasilnya 0,16173 ya. Nih 0,5391. Nah, ketika sudah dapat normalisasi terbobot dari A1, A2, A3, kemudian kita buat lagi dalam bentuk tabel ya, tabel matriks keputusan ternormalisasi terbobot. Masukkan nih nilainya dari sini 0,19407 ya. Ingat masukkannya per kolom ya, bukan di baris pertama dulu nih, karena baris pertama 0,1106, 0,1108, 0,17319 gitu sampai semua terisi. Oke, seperti itu. Oke, nah kita tadi sudah menemukan tabel matriks keputusan ternormalisasi terbobot ya. Nah, ini didapat dari hasil perkalian antara ini tabel normalisasi dengan bobot yang ada, yang sudah ada ya. Maka hasilnya seperti tabel ini. Kemudian yang ketiga adalah kita akan membuat matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Oke. Ini seperti apa? Pertama pastinya kita akan cari tahu dulu setiap kriteria itu mana yang cost dan mana yang benefit. Tadi kita sudah temukan, kita sudah tentukan bahwa C1 adalah cost, sisanya C2 sampai C4 itu adalah benefit. Nah, kalau sudah kita ketahui, maka sudah bisa kita cari solusi ideal positif A+ dan solusi ideal negatif A- nya. Oke, aturannya seperti apa? Untuk mencari A+, kalau cost ya, kalau kriteria tersebut cost ya,
berarti cari min-nya. Nah, kalau benefit berarti cari max-nya. Oke, itu dulu, A plus dulu. C1 apa? Cost ya. Berarti yang kita cari di sini adalah min-nya. Min dari 3 ini mana? Yaitu 0,16173. Oke. Kemudian C2 ini adalah benefit. Berarti apa? Benefit itu adalah cari max-nya. Kita sudah dapat max-nya adalah 0,1176 ya. Oke, C3 begitu juga, cari max-nya. Max-nya mana? Berarti max-nya adalah 0,12464. C4 benefit, berarti cari max-nya. Max-nya berapa? 0,18696 ya. Ini max-nya. Ini max-nya. Oke. Kemudian mencari A minus ya, solusi ideal negatifnya. Nah, kalau untuk mencari A minus atau solusi ideal negatif, aturannya adalah kalau cost cari max-nya. Kalau benefit berarti cari min-nya. Kebalikannya gitu. Oke, kita lihat C1. Max-nya berapa ya? Max-nya dari C1 ya, karena cost berarti kita cari max. Max-nya adalah 0,19407. C2 karena benefit berarti kita cari adalah min-nya. Min-nya berapa? Berarti 0,11106. Ini juga C3. C3-nya min-nya berapa? Min-nya berarti 0,1108. C4 kita lihat. Min-nya berapa di C4? 0,17319. Seperti itu. Jadi dapatlah matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Seperti itu. Selanjutnya, ketika kita sudah menemukan matriks solusi ideal positif dan negatifnya ya, A plus A minusnya, selanjutnya kita akan membuat jarak antara alternatif dengan solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. D plus ya, D plus itu jarak solusi ideal positif dan jarak solusi ideal negatifnya itu D min. Pertama, kita mencari jarak solusi ideal positif atau D plusnya. Rumusnya seperti ini. DI plus sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N. YI plus kurang dengan YIJ. Oke. Nah, maksudnya seperti apa? Di sini kita cari dulu D1 plusnya ya, yaitu dari A1-nya. Nah, mengikuti rumus ini ya. Rumusnya adalah 0 di sini. Kita lihat ya. Di sini YI. Kita kan sudah dapat nih A plusnya nih sini. A plusnya. Nah, nanti kita masukkan ke rumus ya, dikurang kemudian dipangkatkan 2. Oke, kita dapat 0,16173 dikurang ini dulu. Nah, 0,19407 pangkatkan 2. Seterusnya seperti itu, 0,1176 ini dikurang dengan 0,11106 pangkatkan 2, tambah lagi ya, C3 berapa tadi? 0,12464 dikurang ini 0,1108. Seterusnya maka didapatlah D1 0,375 ya. Jadi intinya pada pembuatan jarak antara alternatif dengan solusi ideal positif ataupun negatif itu adalah rumusnya seperti ini ya. Nah, yang akan dihitung nanti adalah tabel solusi ideal positif dan negatif dan normalisasi terbobot. Oke, kemudian kita cari A2-nya. A2-nya saya sudah dapatkan seperti ini. Kita lihat 0,16173 ini dikurang 0,16173. Oke, seterusnya sampai dapat hasil 0,0063. Kemudian D3 juga sama seperti itu. Polanya sama. Didapat bahwa 0,16173
dikurang 0,16173 gitu, baru 0,1106 0,1176 dikurang 0,1176 pangkatkan 2 nih. Begitu juga ini 0,12464 dikurang 0,12464 pangkatkan 2 0,18696 ya dikurang 0,17319 pangkatkan 2. Maka hasilnya adalah ketika dicari akarnya hasilnya 0,01. Itu adalah mencari D plusnya ya. D plus. Jadi D plus itu ketika A plus dihitung dengan keseluruhan yang ada di normalisasi terbobot, begitu terus sampai dapat. Nah, sudah dapat D plus dari D1, D2, D3. Kemudian kita akan mencari yang namanya jarak solusi ideal negatif atau D min. Caranya sama juga. Untuk mencari D1 min, kita cari dulu ini, kita lihat A minnya 0,19407 ini dikurang ini ya. Oke, yang baris pertama kolom pertama dulu 0,19407 dipangkatkan 2. Oke. Kemudian tambah 0,11106 kurang 0,11106 pangkat 2. Seterusnya seperti itu sampai dapat hasilnya. Karena ini semua sama ya. Semua sama, ketika dikurangkan adalah 0 dan bilangan apa saja apabila 0 itu dipangkatkan 2 ya hasilnya 0 dipangkatkan bilangan apa saja ya pasti hasilnya 0. Begitu juga seterusnya, D2 juga sudah didapat, D3 juga sudah didapat. Polanya sama. Amin dikurang dengan setiap kolom yang ada di sini, kemudian dipangkatkan 2. Dapatlah hasilnya. Nah, kita dapatlah D plusnya adalah untuk D plus 0,375, 0,0063 dan 0,01. D min ada 0, 0,003, 0,034. Seperti itu. Oke, kita sudah menemukan D plus dan D minnya. Langkah terakhir adalah kita akan menghitung nilai preferensi atau di simbol V untuk setiap alternatif. Rumusnya adalah VI sama dengan DI min per DI min tambah DI plus. Oke, pertama kita coba cari V1 nya ya. V1 sama dengan DI min. DI min berapa? 0 ya. Per DI min lagi 0 tambah 0,375 ya. DI plus. DI plusnya berapa? 0,375. Ya, sama dengan 0. Oke, V2 nya DI min di V2 di bagian 2 0,033 per 0,033 tambah 0,0063. Hasilnya 0,83. Kemudian V3 kita lihat. V3 berapa? D minnya 0,34 per 0,34 tambah 0,01. D plusnya didapat 0,97. Hasilnya adalah seperti ini. V1 0, V2 0,83 dan V3 0,97. Didapati bahwa ranking 1 adalah V3, ranking 2 adalah V2 dan ranking 3 adalah V1. Dapat disimpulkan bahwa A3 yaitu Gregorius ya tadi. Gregorius mana tadi? Ini. Nah, A3 adalah Gregorius, itu berarti yang berhak menerima KIP kuliah karena dia adalah yang paling tinggi. Jadi kira-kira seperti itu cara penyelesaian menggunakan metode TOPSIS ya, secara manual dari 0 sampai selesai. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.